Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat terjadi di negara kita ya, yakni apalagi kalau bukan Omnibus Law. Banyak sekali sepertinya orang-orang yang menolak akan peraturan ini ya. Jadi apa sih sebenarnya Omnibus Law ini? Singkatnya, Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat ya, merapikan undang-undang di Indonesia yang banyak menjadi lebih singkat. Karena apa kawan-kawan semua? Karena dengan banyaknya undang-undang, maka birokrasi makin dipersulit. Semakin sulitnya birokrasi, maka peluang korupsi semakin besar. Omnibus Law dibuat juga untuk menarik investor asing ke Indonesia. Begini kawan-kawan semua, bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat? Cara sederhananya adalah dengan mensejahterakan negaranya. Bagaimana cara untuk membuat negara sejahtera? Cara paling mudahnya adalah dengan memasukkan investor-investor dari luar. Loh, kenapa nggak kita sendiri yang mengolah sumber daya alam kita? Mengolah sumber daya alam itu sangat payah kawan-kawan semua. Biayanya juga mahal, dan kita juga membutuhkan biaya research and development yang nggak juga murah. Dan juga banyak sekali rakyat Indonesia ini yang harus dikasih makan gitu ya. Ntar kalau pemerintah ngutang lagi, nanti di demo lagi. Nah, cara yang paling efisien untuk memajukan negara berkembang seperti Indonesia, cara paling singkatnya dengan investor asing. Salah satu contoh negara yang maju karena investor asing ya, ini adalah Cina ya. Cina itu ya kawan-kawan semua, pada tahun 1960-an itu sangat miskin ya, karena mereka itu menutup diri dari dunia luar karena mereka komunis kan. Lama-kelamaan Cina mulai membuka diri, investor asing perlahan masuk ke negara mereka, mendirikan perusahaan di Cina. Ya seperti Omnibus Law juga lah, kerjanya dibayar murah segala macam. Bahkan di Cina pada saat itu gaji pegawainya lebih murah daripada peraturan Omnibus Law yang baru-baru ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak investor asing datang ke negara mereka, ekonomi di Cina melesat sangat cepat ya. Nah, disinilah hebatnya orang Cina. Mereka berpikir undang-undang di negara saya kan membuat investor bisa masuk dengan mudah di negara saya membuat usaha. Kenapa nggak saya buat usaha milik saya sendiri? Jadi mereka tiru tuh semua produk-produk yang dari luar tuh mereka tiru sedemikian rupa, terus mereka jual lagi. Singkat cerita, saat ini mereka sudah bisa menjadi negara produksi, bahkan mengalahkan negara-negara barat. Saya akan mencoba menjelaskan kepada kawan-kawan semua bagaimana caranya investor asing bisa memajukan ekonomi suatu negara berkembang. Sekarang bayangkan Anda adalah seorang presiden, oke? Negara Anda ini kecil, anggaplah hanya sebesar Singapura. Terus di negara Anda itu ada sumber daya alam, contohnya nikel. Tapi penduduk di negara Anda tidak bisa mengolah sumber daya alam tersebut. Akibatnya penduduk Anda itu sangat miskin ya. Penghasilannya hanya bergantung pada pertanian, nelayan. Lalu Anda hubungilah investor asing, contohnya dari Jepang ya, untuk membangun perusahaan mobil di negara Anda. Halo Jepang, kamu investasi di negara saya lah, negara saya ada nikel nih. Oh oke. Terus pengusaha tadi bangun pabrik mobil di negara Anda, yang mana bahan mentah pembuatan mobilnya berasal dari negara Anda, yakni nikel. Dia beli lahan di negara Anda untuk pabriknya tadi. Terus kalau pabriknya sudah beroperasi, pabrik tadi juga bayar pajak ke negara Anda. Terus tenaga kerja dari pabrik tersebut juga dari negara Anda. Otomatis kalau pabrik ini sudah berdiri, jumlah mobil di negara Anda semakin banyak dong. Nanti akan tumbuh usaha-usaha kecil milik penduduk Anda, seperti contohnya isi angin atau tambal ban ya kan, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya? Gimana? Masih anti sama investor asing? Kalau belum mengerti juga, salah satu contoh lain selain Cina adalah Singapura. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what Singapura itu bisa maju seperti sekarang ini karena investasi. Dan sekarang Vietnam sedang menyusul. Jangan heran nanti ke depannya Vietnam, negara yang sering kita pandang sebelah mata, itu bisa lebih kaya daripada Indonesia nantinya. Nah, yang namanya pengusaha itu pasti rakus ya, ingin untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, jadi pemerintah ini dilema. Di satu sisi pemerintah ingin mendatangkan investor agar lowongan kerja di Indonesia bisa bertambah, dan juga agar ekonomi Indonesia bisa maju. Di sisi yang lain, investor juga ingin untung yang banyak. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anda adalah seorang bapak yang hidup sederhana dengan 27 orang anak. Satu orang tamat kuliah tapi masih nganggur. Oh iya, anggaplah nama Anda adalah Bapak Indo. Oke? Ya, ayah kan ada pengusaha kan, bisa nggak bantuin cari aku pekerjaan? Aku bosan loh di rumah nganggur, serius. Yalah, nanti ayah coba tanyain ya. Permisi Pak, saya mau nanya, anak saya ini kan baru tamat SMA. Saya mau nanya di tempat Bapak ada lowongan pekerjaan nggak untuk anak saya? Oh ada, tapi saya maunya Sabtu nggak libur, terus juga gaji 13 nggak ada. Juga kalau anak Bapak macam-macam saya bisa langsung pecat. Ya, anak Bapak kan tamatan SMA, kemampuannya juga belum ada kan. Jadi kita ya berpikir realistis aja lah ya. Ya kan nggak mungkin tamatan SMK dibayar 5 juta kan, nggak mungkin ya. Ya jadi begitu Pak ya. Oh begitu. Oke lah Pak, nanti saya coba tanyain sama anak saya. Nah ini ada pekerjaan, tapi gaji 13 nggak ada. Terus hari Sabtu nggak libur. Terus kalau kamu macam-macam di pekerjaan nanti kamu bisa langsung dipecat. Oh nggak apa-apa, berarti aku bisa dapat penghasilan. Jadi sebagian dari penghasilan aku kasih ke ayah supaya ayah bisa bikin usaha sendiri. Dan mungkin kalau aku kerjanya bagus, nggak banyak tingkah, ya barangkali Pak pengusaha tadi akan mengajakkan kaunya untuk mempekerjakan anak ayah lain.
Ya nggak bisa gitulah. Kalau kayak gini kapan senang hidup aku? Aku mau liburnya banyak, gaji besar. Terus aku mau perusahaan nggak bisa mencatin aku secara sepihak. Kalau kayak gini ayah namanya menzolimi aku. Ganti-ganti aku nggak mau. Aku pokoknya harus diganti. Aku mau libur panjang, gaji besar. Titik. Ganti ya. Oke, nanti ayah coba tanya lagi sama pengusahanya ya. Pak, begini, aduh gimana ya bilangnya? Anak saya ini maunya liburnya panjang, terus gajinya besar, dan juga stop. Bapak nggak usah bicara lagi. Lowongannya saya kasih ke Bapak Vietnam aja ya. Anak Pak Vietnam ini nggak banyak tingkah. Kebetulan anaknya ada 9 dan masih ada beberapa yang butuh pekerjaan. Saat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang menawarkan pekerjaan kepada anak Pak Vietnam. Dan Pak Vietnam sekarang telah membangun beberapa usaha milik dia sendiri. Jangan salahkan jika tetangga Bapak yang dulunya susah ini, yang sering Bapak anggap sebelah mata, dalam waktu dekat bisa lebih kaya daripada Bapak. Oke, sekian saja. Dadah, Pak Indo. Tapi Pak. Nah, ini pengusahanya nggak mau nurutin apa kata kamu. Dia mau tetap kayak yang tadi. Loh kok gitu? Kalau kayak gini aku nganggur terus lah. Ayah nggak sayang sama aku. Aduh kacau lah kalau kayak gini. Serah kau lah, nggak peduli lagi ayah. Nih uang untuk kamu. Bagaimanapun juga kamu anak ayah kan. Nah, sekarang sudah mengerti kan bagaimana posisi pemerintahan saat ini? Memang serba salah. Investasi asing itu tidak selamanya buruk kan semua. Cobalah biasakan melihat suatu masalah itu dari dua sisi. Omnibus Law memang lebih menguntungkan pengusaha ketimbang buruh. Lalu bagaimana kita sebagai rakyat biasa bisa untung melalui undang-undang Omnibus Law ini? Ya jadi pengusaha lah. Kalau nggak bisa usaha-usaha yang besar, mulailah dari usaha-usaha yang kecil. Gimana sih? Masa iya betah jadi pekerja seumur hidup? Gini ya kawan-kawan semua, semakin lama teknologi itu semakin maju. Dan pekerjaan-pekerjaan kasar lambat laun akan digantikan oleh robot. Kita nggak bisa menggunakan cara-cara lama. Kita secepat mungkin harus bisa memiliki penghasilan sendiri. Inilah gunanya Omnibus Law, agar pendirian usaha bisa lebih cepat dan lebih murah, tidak berbelit-belit. Oke lah, Omnibus Law dicabut. Nanti setelah pekerjaan banyak digantikan oleh robot, PHK di mana-mana, terus mau buat usaha susah, nanti demo lagi, demo aja lah kerja kalian. Kalian tuh marah aja kerjanya. Oke, demokrasi itu kan hukum tertinggi berada pada kehendak rakyat ya. Harusnya dengan menggunakan sistem demokrasi, Indonesia bisa lebih maju. Namun demokrasi juga bisa menjadi senjata makan tuan jika rakyatnya tidak diedukasi dengan baik. Contoh sederhananya seperti ini. Anggaplah Anda seorang teknisi komputer. Anda menginstal ulang laptop klien Anda yang harganya 1,5 juta. Anda install di laptop tersebut Windows 7 32 bit dengan beberapa aplikasi ringan. Terus setelah selesai, klien Anda marah-marah. Kenapa di Windows 7 kan saya mintanya Windows 10? Ini juga ngapa nggak 64 bit? Terus juga Photoshop nggak ada, Premiere juga nggak ada. Gimana sih? Bodoh kali pun kamu jadi teknisi. Itulah kenyataannya kalau rakyat demokrasi tidak diedukasi dengan baik. Makanya terkadang pemerintah itu seolah-olah menutupi segala keputusan dari rakyatnya ya kan. Karena mungkin mereka berpikir, orang ini nggak tahu apa-apa nih, nanti buat susah aja. Oh jadi demokrasi ini nggak bagus lah ya. Jadi Sodit ini kepengen negara Indonesia ini otoriter, rakyat nggak boleh bicara gitu. Ya enggak lah kawan-kawan semua. Jadi bagaimana memajukan Indonesia dengan sistem demokrasi yang dimilikinya? Ya simple, caranya edukasi rakyat dengan baik. Berikan informasi kepada rakyat tentang baik dan buruknya jika suatu peraturan dijalankan, ya nggak? Sampai di sini paham ya? Dan juga kepada rakyat Indonesia, paling tidak yang nonton video ini lah, yang kritis sedikit lah. Jangan lakukan sesuatu berdasarkan apa yang orang banyak lakukan. Orang bilang A jelek, kita ikutan. Orang bilang B jelek, kita ikutan juga. Ya ngikut terus lah kerja kita. Kalau kayak begini terus, kita mudah dikibuli sama orang-orang yang berkepentingan. Cobalah mulai dari sekarang itu melihat permasalahan itu dari dua sisi. Saya punya rekomendasi channel YouTube ya. Channel YouTube ini barangkali bisa membantu Anda untuk berpikir kritis, supaya kalian tidak mudah dimanfaatin orang. Nama channelnya adalah Guru Gembul. Ini channel bagus sekali ya kawan-kawan semua. Karena pemateri di channel ini berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dari dua sisi. Ya pokoknya bagus lah. Ya mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bagi kawan-kawan yang tidak setuju boleh komentar di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang santun ya. Dan kalau ada solusi untuk kasus ini, komen juga ya di kolom komentar untuk melatih otak kita berpikir secara kritis. Oke, saya Sodit Mufaddol. See you on the next video. Bye. Jadi apa sih sebenarnya Omnibus Law ini? Jadi apa sih sebenarnya Omnibus Law? Jangan salahkan nantinya jika tetangga bapak Vietnam ini sering bapak yang sering bapak anggap sebelah mata, yang sering bapak anggap sebelah mata.